Coba pikirkan sejenak. Bayangkan hewan-hewan yang bisa menjadi spesies teratas yang baru, seandainya manusia punah. Sulit kan? Manusia cukup keren dengan kecerdasannya yang tinggi, selera fashionnya, kemampuannya memasak, dan ponsel pintarnya. Meskipun kadang kita lupa kata sandinya, tapi jika manusia tiba-tiba lenyap, hewan apa yang akan berevolusi untuk memiliki kemampuan seperti kita dan membangun komunitas kompleks seperti manusia? Atau apakah mereka akan menciptakan sesuatu yang lebih baik? Para ilmuwan punya beberapa gambaran berkat teknologi pengurutan gen modern dan pemahaman kita tentang evolusi. Kita tahu iklim di planet ini akan terus berubah, sehingga banyak spesies perlu beradaptasi untuk bertahan hidup. Konvergensi, yaitu saat dua organisme yang tidak berhubungan akhirnya memiliki ciri-ciri yang sama untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu atau menyesuaikan diri, juga akan memainkan peran besar. Sebagai contoh, ikan diciptakan untuk hidup di dalam air dengan tubuh dan siripnya yang seperti torpedo. Tapi lumba-lumba sudah berevolusi dengan tubuh yang sangat mirip. Meskipun mereka mamalia berdarah panas yang bernapas menghirup udara dengan latar belakang evolusi yang sangat berbeda. Jadi, mungkin beberapa hewan bisa menumbuhkan tangan yang mirip dengan kita untuk mengisi peran yang sama seperti manusia, seperti membangun kota dan mengubah tatanan lingkungan. Primata seperti simpanse dan bonobo sudah hampir mencapainya dengan ibu jari yang berlawanan yang mereka gunakan untuk membuat peralatan di alam liar. Mungkin juga burung, satu-satunya dinosaurus yang masih hidup, bisa menjadi hewan terpintar yang baru jika manusia tiba-tiba lenyap. Burung sangat cerdas dan bisa berkumpul dalam kelompok besar. Beberapa burung, seperti sociable beaver, bahkan membangun tempat bersarang bersama, meskipun tidak seperti kota metropolitan manusia. Dan jangan lupakan gurita, yang mungkin merupakan hewan non-manusia paling cerdas di bumi. Mereka bisa belajar membedakan objek nyata dan virtual, serta merekayasa lingkungannya. Akan tetapi, beradaptasi dengan kehidupan di darat mungkin sulit bagi mereka. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang kecerdasan hewan. Dan jujur saja, kita manusia sangat sombong tentang hal ini sepanjang sejarah. Di masa lalu, orang-orang berpikir kecerdasan hewan bisa dikategorikan dalam sebuah hierarki yang rapi, dengan manusia di puncaknya dan serangga di urutan terbawah. Tapi pada tahun 1960-an, generasi baru peneliti menentang gagasan ini dan mengatakan kecerdasan seharusnya diukur secara relatif, bukan absolut. Seiring perkembangan teknologi, kita bisa mengamati hewan lebih lama tanpa mengganggu mereka, dan mendapati mereka jauh lebih cerdas dari yang kita duga sebelumnya. Sebagai contoh, para peneliti di Melbourne menggunakan drone dengan kendali jarak jauh untuk mempelajari pola perkembangbiakan paus sikat selatan, dan kecerdasan buatan membantu kita melacak dan memprediksi pergerakan semua jenis makhluk. Lucunya, kita cenderung mengakui kecerdasan pada hewan ketika perilaku mereka mirip dengan manusia. Lumba-lumba misalnya memiliki nama dan bahkan aksen. Bahkan, para peneliti mendeteksi bahwa lumba-lumba di Brasil Selatan memiliki aksen yang berbeda setelah berinteraksi dengan nelayan setempat selama lebih dari 100 tahun. Tapi bukan hanya mamalia yang cerdas, burung dan serangga pun cukup cerdas. Burung beo misalnya, punya kelompok sosial yang kompleks dan bisa membedakan anggota spesiesnya berdasarkan hubungan mereka satu sama lain. Dan meskipun otaknya kecil, seperti aku, serangga memiliki kemampuan kognitif yang cukup mengesankan, seperti menggunakan alat dan belajar dengan mengamati. Dulu kita mengira kecerdasan hanya dimiliki oleh manusia dan mungkin beberapa primata lain. Tapi sekarang kita tahu itu tidak benar. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa kecerdasan tersebar dengan cara berbeda dalam dunia hewan. Beberapa hewan unggul di satu area, tapi mungkin tidak di area lain. Ini semua tentang tekanan lingkungan yang dihadapi setiap spesies dan cara mereka beradaptasi terhadapnya. Kita semua tahu hewan-hewan apa saja yang dianggap memiliki kecerdasan tinggi, yaitu simpanse, anjing, lumba-lumba, dan sebagainya. Tapi ada beberapa tambahan tak terduga yang mungkin akan mengejutkanmu, dan mungkin salah satunya sedang tidur siang di pangkuanmu saat ini. Yang kumaksud adalah teman-teman kucing kita, kucing rumahan. Mereka terkenal ahli dalam mendapatkan camilan dan menghindari mandi. Tapi tahukah kamu bahwa mereka juga cukup pintar? Kucing punya kemampuan luar biasa untuk belajar dari pengamatan dan pengulangan.
Itulah sebabnya ada istilah copycat dan beberapa kucing seperti dalam kisah berikut ini yang bernama Nora bahkan lebih pintar lagi. Pemilik Nora menghabiskan hari-harinya mengajar anak-anak bermain piano dan kucing ini merasa cemburu dengan perhatian yang mereka terima. Lantas, apa yang dilakukannya? Dia memperhatikan mereka dengan seksama, mengamati gerakan mereka dan mulai mengetuk tuts-tutsnya sendiri. Dan tahu nggak, dia berhasil. Pemilik Nora dan anak-anak itu kagum. Dan Nora menjadi semacam pemain piano terkenal. Dia bahkan duduk di depan piano layaknya murid di sana. Hanya karena dia tidak punya ibu jari berlawanan, bukan berarti dia tidak bisa menjadi musisi yang hebat. Tapi cakar yang lebih lebar bisa membantu dalam memainkan nada-nada oktav. Cerita berikutnya tentang tikus. Tolong jangan langsung melompat ke sofa karena takut. Dan sebelum menyebut mereka hama, tahukah kamu ada tikus yang membantu menyelamatkan nyawa manusia? Para peneliti di Afrika melatih para detektif kecil berbulu ini untuk mengendus penyakit paru-paru dalam sampel air liur. Dan mereka sangat ahli dalam hal ini. Penciuman tikus-tikus itu cocok untuk tugas ini dan bisa mendeteksi berbagai aroma yang diperlukan untuk mengetahui apakah suatu sampel mengandung bakteri tertentu atau tidak. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa tikus dipilih untuk tugas penting ini? Itu karena mereka sangat pintar dan cepat belajar. Tikus-tikus ini menjalani serangkaian latihan untuk mempelajari cara mengendus sampel yang berbeda. Mereka kemudian memberitahu pelatih mereka sampel mana yang mengandung bakteri. Dan mereka bisa melakukannya hanya dalam waktu 7 menit. Sebuah tugas yang butuh waktu seharian penuh bagi ilmuwan untuk mengujinya. Bisa dilakukan oleh tikus-tikus ini dalam waktu yang sangat singkat. Dokter tikus. Pernah dengar tentang Nelly si babi? Dia jelas bukan babi biasa. Babi pintar ini membuktikan kecerdasan hewan lebih dari sekedar melakukan trik. Nelly dihadapkan pada serangkaian tantangan, termasuk memasukkan benda-benda dengan bentuk yang berbeda ke dalam ring basket. Saat diajari untuk memasukkan benda-benda bulat ke dalam ring, Nelly melakukan yang lebih menantang lagi. Ketika diberi benda-benda yang tidak berbentuk bulat, dia membandingkan bentuknya dengan ring itu sebelum memutuskan tidak akan muat. Babi ini punya kemampuan memecahkan masalah yang hebat. Sangat menarik untuk melihat bagaimana otak babi memproses kesadaran spasial dan menyelesaikan berbagai tugas. Siapa sangka makhluk berekor keriting ini ternyata sangat pintar. Gajah mungkin salah satu hewan paling menakjubkan di bumi. Bukan hanya karena penampilannya. Mereka tidak hanya lucu, tapi juga sangat cerdas dan berempati. Raksasa yang lembut ini dikenal akan kemampuan kerjasama dan koordinasi yang luar biasa yang digunakan untuk melindungi keluarga mereka dan menakut-nakuti musuh. Di alam liar, gajah bepergian dalam kelompok dan berkomunikasi satu sama lain dengan suara semacam gemuruh berfrekuensi rendah. Mereka bekerja sama untuk menjaga anak-anaknya aman dari pemangsa dan tidak takut menunjukkan dominasi mereka dengan menculik anak gajah dari klan musuh. Para peneliti mengungkap bahwa gajah cepat belajar dan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka bahkan menunjukkan empati terhadap satu sama lain yang cukup langka dalam dunia hewan. Sebagai contoh, gajah punya ketertarikan khusus pada sisa-sisa dari jenisnya sendiri. Mereka akan berlama-lama di dekat tulang gajah dan memeriksa batang gading lebih lama dibandingkan dengan potongan kayu. Selain itu, ketika gajah merasa sedih, gajah-gajah lain akan menghiburnya dengan mengelus kepalanya menggunakan belalai atau bahkan memasukkan belalai mereka ke mulutnya. Manis sekali ya. Pada tahun 2010, seekor gajah membuat para ilmuwan terkesan dengan kemampuannya. Dia terlihat mengincar buah lezat yang berada di luar jangkauan belalainya. Setelah mempertimbangkan selama beberapa hari, ia mendapat semacam ilham. Ia menemukan balok plastik besar dan menggunakannya sebagai pijakan untuk mencapai buah tersebut. Dia terus menggunakan keterampilan alat yang baru ditemukannya ini untuk mencapai tempat yang lebih tinggi dengan menumpuk balok untuk mendapatkan makanan favoritnya.